3 e-commerce, RA5 akan menjelaskan 3 materi. Materi yang pertama yaitu tentang aspek-aspek keamanan dan sistem pembayaran pada e-commerce. Materi yang kedua yaitu tentang memahami konsep internet marketing. Materi yang ketiga tentang prototype e-commerce. Materi yang pertama yaitu tentang aspek-aspek keamanan dan sistem pembayaran dalam e-commerce. Nah, sistem pembayaran yang utama dalam e-commerce itu adalah digital cash. Jadi digital cash atau uang digital ini merupakan sistem pembayaran yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi elektronik tanpa harus membawa uang tunai fisik seperti yang biasa kita gunakan sehari-hari kayak uang logam dan uang kertas. Nah, contoh dari uang digital ini tuh seperti e-wallet kayak Dana, ShopeePay, Link Aja, dan GoPay. Jadi pembayarannya itu dilakukan secara online dengan menggunakan saldo yang ada di akun e-wallet. Lalu selanjutnya itu ada tentang e-billing. E-billing merupakan proses di mana tagihan yang dibayarkan dengan melalui elektronik. Lalu selanjutnya yaitu ada pentingnya membuat kebijakan, prosedur dan aturan di dalam e-commerce. Yang pertama ada kepatuhan hukum, yang kedua ada keamanan data, yang ketiga ada konsistensi layanan, yang keempat ada manajemen risiko, yang kelima ada peningkatan kepercayaan kepada pelanggan, yang keenam ada efisiensi operasional, yang ketujuh ada respon terhadap masalah. Materi yang kedua yaitu adalah memahami konsep internet marketing. Nah, konsep dasar internet marketing atau biasa dikenal sebagai pemasaran digital adalah proses mempromosikan barang atau layanan jasa dengan menggunakan berbagai strategi dan teknik. Nah, lalu tujuannya adalah yang pertama meningkatkan brand awareness, yang kedua meningkatkan penjualan, yang ketiga meningkatkan keterlibatan pelanggan, yang keempat mengembangkan basis pelanggan, dan yang terakhir adalah meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke, baik, untuk materi selanjutnya adalah terkait dengan Internet Marketing Research. Nah, Internet Marketing Research adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan data terkait dengan pelanggan, terus juga dengan pesaing dan pembayaran, yang mana tujuannya untuk membuat keputusan pemasaran yang lebih baik. Adapun tools dari Internet Marketing adalah sebagai berikut, yakni SEO dan analisis, ada konten marketing, ada email marketing, ada media sosial, dan juga ada PPC. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan search engine dan sosial media strategi. Di sini strategi search engine itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang pertama itu tentang SEO, lalu yang kedua terkait dengan PPC atau strategi pemasaran berbayar. Materi yang terakhir itu prototype e-commerce. Pentingnya prototype e-commerce adalah karena meningkatnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia setiap tahunnya. Pengembangan prototype e-commerce dalam bahasa Indonesia tapi dalam meningkatkan kualitas layanan serta memperluas pasar. Dengan menggunakan bahasa Indonesia, konsumen merasa lebih baik, lebih nyaman, dan dapat memahami informasi produk dengan lebih baik. Manfaat prototype yang pertama itu menghemat biaya produksi, yang kedua itu memudahkan presentasi produk, yang ketiga itu menjadi acuan pengembangan produk, yang keempat itu memberi visi lebih nyata, yang kelima itu mengetahui kebutuhan pengguna lebih dulu, yang terakhir itu menjadi wadah keinginan pengguna. Selanjutnya contoh-contoh prototype. Yang pertama sketsa. Sketsa bisa dibilang termasuk jenis paper prototype. Yang kedua wireframe website. Wireframe website adalah kerangka dasar halaman website untuk menunjukkan desain yang ingin ditampilkan. Yang ketiga model 3D cetakan produk. Biasanya bisnis manufaktur seringkali menggunakan 3D model sebagai prototype. Yang keempat, aplikasi versi beta. Aplikasi versi beta adalah contoh high fidelity prototype. Kemudian, langkah cara membuat prototype. Yang pertama, tentukan tujuan dan target pengguna. Yang kedua, buat sketsa atau gambaran kasar produk. Yang ketiga, pilih jenis prototype yang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, buat prototype produk dengan alat dan bahan yang tersedia. Yang kelima, uji prototype. Kemudian yang keenam, evaluasi prototype dan perbaiki produk. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.